Halo, apa kabar semua? Kali ini RB Movie akan menceritakan sebuah film terbaru yang berjudul 65. Seperti judulnya, film ini akan memperlihatkan latar keadaan planet bumi 65 juta tahun yang lalu. Miles seorang pilot sekaligus astronot, yang mengalami kecelakaan, dan terdampar di planet misterius. Bersama satu-satunya penumpang yang selamat, keduanya berusaha bertahan hidup di tempat tersebut. Karena menyadari mereka ternyata tidak sendirian, di mana planet itu hanya dihuni oleh dinosaurus, dan sejenisnya. Seperti apa keseruannya? Kalau begitu langsung saja kita menuju ke alur cerita selengkapnya. "65 juta tahun yang lalu terlihat sebuah peradaban canggih. Di planet Somaris kala itu ada seorang pilot bernama Miles, yang sedang meyakinkan istrinya bahwa ia harus melakukan ekspedisi luar angkasa selama 2 tahun. Semua itu ia lakukan demi mendapatkan uang yang dibutuhkan untuk pengobatan putri mereka yang bernama Nevin. Sebelum ekspedisi itu dimulai, Miles tentu saja menyempatkan waktu untuk bermain bersama Nevin, dan mengajarkannya membuat suara suling dari tangan. Siapa sangka momen bahagia itu ternyata menjadi momen terakhir kebersamaan Miles dan Nevin. Karena Nevin dinyatakan meninggal dunia saat Miles sedang menjalankan ekspedisi luar angkasa. Singkat cerita, 2 tahun pun berlalu. Pesawat Miles yang sedang dalam perjalanan pulang ke planet Somaris tiba-tiba menabrak ratusan asteroid dan menyebabkannya terdampar di planet bumi. Dengan kondisi pesawatnya yang rusak, dan terbelah 2, ia menemukan bahwa semua penumpangnya telah tewas. Kemudian dia mencoba menghubungi pangkalan di planet Somaris. Namun ia tak kunjung mendapatkan jawaban. Ia yang putus asa sempat berniat bunuh diri, namun niatan itu tidak jadi dilakukan karena ternyata ada satu penumpangnya yang masih selamat. Ia adalah seorang gadis muda bernama Koa. Melihat hal itu, Miles pun segera menyelamatkan Koa, dan membawanya ke dalam pesawat. Keesokan harinya Miles memeriksa keadaan sekitar yang tampak sepi dan tidak berpenghuni. Saat memeriksa melalui sebuah alat, Miles melihat bahwa separuh bagian pesawatnya yang masih berfungsi, yang berada di ujung bukit dengan jarak 15 km di tengah hutan. Setelah itu, seekor anak T-Rex tiba-tiba menyerang Miles, sehingga Miles terpaksa menembaknya. Di dalam pesawat Miles mendapati Koa telah tersadar. Mereka berdua pun kesulitan berkomunikasi karena perbedaan bahasa dan alat penerjemah yang rusak. Miles pun mencoba menjelaskan dengan pelan-pelan melalui sebuah gambar di mana ia menginstruksi Koa untuk ikut dengannya menuju ke ujung bukit mencari potongan pesawat yang masih berfungsi. Koa sempat mempertanyakan di mana orang tuanya saat ini, dan Miles terpaksa berbohong, mengatakan bahwa kedua orang tua gua masih hidup dan berada di ujung bukit tersebut. Setelah itu keduanya pun akhirnya berangkat, dan membawa senjata serta beberapa perlengkapan. Di tengah perjalanan Koa sempat berhenti untuk menyelamatkan seekor anak dinosaurus yang tenggelam. Miles sebenarnya tidak suka Koa melakukan hal itu, karena mereka tidak tahu apakah hewan itu berbahaya tidak. Setelah diselamatkan, dinosaurus itu pun langsung pergi. Namun tiba-tiba 4 ekor anak T-Rex datang dan menggerogoti tubuhnya hingga tewas. Koa yang melihat hal itu sangatlah syok, sehingga Miles segera memeluknya agar mereka tidak ketahuan. Kini Miles akhirnya sadar kalau perjalanannya dengan Koa tidak akan mudah. Mereka harus sangat berhati-hati,
karena hutan itu dipenuhi oleh begitu banyak spesies dinosaurus yang kelaparan. Miles dan Koa sempat berhenti di sebuah sungai untuk sekedar beristirahat, dan menghilangkan dahaga. Di dekat sungai itu Koa memetik sebuah bunga dan ingin memakaikannya di rambut Miles. Awalnya Miles tentu saja menolak, namun setelah dipaksa Miles akhirnya mau memakai bunga itu, untuk sekedar membuat Koa terhibur. Di tengah perjalanan alat pendeteksi pesawat tiba-tiba kehilangan sinyal sehingga Miles terpaksa harus naik ke atas pohon demi mendapatkan sinyalnya kembali. Sayangnya dahan-dahan pohon yang sudah rapuh akhirnya patah dan membuat Miles terjatuh. Bahu Miles yang terkilir, kemudian berusaha diperbaiki oleh Koa, karena tak jauh dari sana beberapa dinosaurus mulai mendekati lokasi mereka. Tepat setelah bahunya sembuh, Miles langsung meraih pistol, dan menembaki para dinosaurus tersebut. Sementara Koa diminta berlari sejauh mungkin, dan bersembunyi. Sesekali Miles pun melemparkan beberapa granat untuk membunuh banyak dinosaurus dalam sekali serangan. Di sisi lain Koa yang sedang bersembunyi juga dikepung oleh beberapa dinosaurus yang lain. Untungnya sebelum para dinosaurus itu menyerangnya, Miles tiba tepat waktu, dan langsung membunuh dinosaurus tersebut. Tak sampai di situ, satu dinosaurus yang masih tersisa terus berusaha menyeret Koa namun ia juga berhasil diusir oleh Miles. Tak terasa malam pun akhirnya tiba, Miles dan Koa akhirnya memutuskan untuk bermalam di sebuah gua. Sebelum tidur Miles sengaja memasang beberapa alat pendeteksi di sekeliling mereka, yang akan menyala jika mendeteksi bahaya. Di tengah malam, alat pendeteksi itu pun memberikan sinyal. Miles yang takut, segera membangunkan Koa. Namun ternyata di dalam mulut Koa telah ada seekor serangga yang beracun. Untungnya Miles tetap berusaha tenang, sehingga serangga itu pun berhasil dikeluarkan. Kemudian alat pendeteksi bahaya kembali menyala, di mana kali ini alat itu menangkap radar bahaya dari seekor teropoda yang ada di depan gua. Melihat hal itu Miles dan Koa pun langsung kabur, dan bersembunyi ke dalam lubang kecil. Setelah berhasil lolos dari teropoda, kini keduanya kebingungan bagaimana caranya keluar dari lubang sempit itu. Untungnya Miles masih memiliki cadangan granat sehingga ia pun menggunakan granat itu untuk membuat jalan keluar. Karena jalannya sangat kecil Miles pun menyuruh Koa untuk keluar lebih dulu, dan memberikan sisa granat untuknya sebagai cadangan. Setelah Koa berhasil keluar kini giliran Miles, namun di tengah proses itu, bebatuan tiba-tiba bergetar sehingga membuat jalannya tertutup, dan memisahkan mereka berdua. Kali ini Miles benar-benar frustasi karena semua jalan keluar untuknya telah tertutup, terlebih seekor teropoda kembali datang dan menyerangnya. Hingga setelah berjuang cukup keras, Miles akhirnya berhasil membunuh teropoda tersebut. Beralih ke Koa, ia yang kini sudah bebas tiba-tiba diserang oleh seekor dinosaurus. Teriakan dari Koa terdengar oleh Miles sehingga ia pun segera keluar dan berlari dengan sangat kencang. Sayangnya Miles yang terlalu bersemangat tidak sadar bahwa ia telah terjatuh ke dalam pasir hisap, yang membuatnya mulai tenggelam. Untungnya saat itu Koa berhasil membunuh dinosaurus itu dengan granat yang sebelumnya diberikan oleh Miles. Barulah setelah itu ia langsung menurunkan dahan pohon untuk membantu Miles keluar dari pasir hisap. Saat memeriksa alat panduannya, Miles melihat bahwa akan ada sebuah asteroid besar, yang akan jatuh dan menghancurkan bumi dalam 12 jam, oleh sebab itulah mereka harus segera bergegas sebelum tertimpa asteroid tersebut. Singkat cerita setelah perjalanan yang sangat panjang, Miles dan Koa akhirnya berhasil menemukan bagian pesawat yang masih berfungsi. Miles langsung bersiap untuk meluncurkan pesawat itu. Namun tidak bagi Koa, ia terlihat sedih dan kecewa mengetahui bahwa kedua orang tuanya tidak ada di sana seperti yang diucapkan oleh Miles. Miles menyadari kesalahannya, dan ia pun meminta maaf pada Koa. Ia benar-benar tidak bermaksud apa-apa, dan hanya ingin mereka berdua selamat dari planet bumi.
Mendengar hal itu, Koa pun akhirnya mulai lulus bertepatan dengan persiapan lepas landas. Hujan meteor pun mulai terjadi. Beberapa meteor kemudian jatuh menimpa bagian pesawat, dan membuat proses lepas landas sempat terhenti. Ketika tersadar, Miles melihat seekor T-Rex sedang berusaha menghancurkan bagian pesawatnya. Miles yang panik lantas langsung keluar dari pesawat, dan bersiap menembak T-Rex tersebut. Sayangnya senjata Miles malah kehabisan daya, dan butuh beberapa saat untuk memulihkannya. Sambil menunggu, Miles pun bersembunyi di balik reruntuhan dan bersiap membunuh T-Rex tersebut. Tak sampai di sana, seekor teropoda tiba-tiba datang, dan menyerang Koa yang masih berada di dalam pesawat. Karena sudah tidak ada harapan baginya, Miles pun menyuruh Koa untuk segera lepas landas dan pergi meninggalkannya. Ia kemudian memancing teropoda itu untuk menjauh dan mencoba membunuhnya dengan ledakan geser. Tak disangka karena itu tidaklah berhasil, teropoda kembali bangkit. Bersiap melahap Miles yang saat itu sudah tidak memiliki senjata. Namun tiba-tiba Koa datang ke sana, dan langsung menusuk mata teropoda tersebut. Teropoda yang langsung tidak bisa menusuk melihat mata kembali ke teropoda perangkap tersebut. Miles, dan terbunuh Teropoda akibat yang tidak ledakan bisa geser melihat yang kedua kembali ke beruntung. perangkap Miles, Mereka dan pun berhasil terbunuh lepas landas tepat sebelum asteroid raksasa itu jatuh dan menghancurkan bumi. Dan film pun akhirnya selesai.